那时的你我 sitting in the car, listening to Blind, 周边每个角落。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ria Faridatul Hikmah. Saya selaku guru SMPN Negeri 1 Atap Terpadu Cileunca, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 dengan nomor induk mahasiswa 2316270. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi patuh terhadap norma. Video ini saya buat pada tanggal 5 Maret 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan masukan agar kedepannya saya bisa lebih baik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Semangat hari ini? Siap belajar? Ya. Siap dong. Ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Ujang, kenapa Ujang? Sakit. Terus siapa lagi? Ada lagi? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, lihat dulu ruangannya sudah bersih. Sudah ya, hari ini ada yang piket. Jangan lupa ya, yang piket setiap jadwalnya harus selalu kita lihat kelasnya terasa bersih dan nyaman. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, Nopi, silakan. Mulai. Ya, terima kasih ke Teh Nopi sudah memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran biar tidak terlalu tegang ya, kita nyanyi dulu. Masih ingat lagu norma tentang norma? Masih. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Silakan berdiri. Terima kasih, masih hafal ya lagunya. Baik, sudah semangat sekarang? Ibu akan belajar hari ini tentang bab 3, yaitu patuh terhadap norma. Dan lagu norma sudah Ibu berikan di minggu yang lalu ya, untuk pertemuan hari ini. Dan pertemuannya yaitu membahas tentang bab 3 patuh terhadap norma. Pada minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum itu berasal dari mana? Dari Pancasila. Kemudian sifat hukum itu bagaimana sifat hukum? Sifat itu mengikat. Lalu kalau orang yang melakukan pelanggaran hukum akan terkena apa? Sanksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang norma.
Tujuan daripada pembelajaran hari ini, Ibu ingin siswa semua bisa menerapkan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, siswa juga mampu, kalian bisa memilih mana hak dan mana kewajiban sebagai siswa atau sebagai warga masyarakat, ya. Baik. Sekarang Ibu ada pertanyaan nih. Pernahkah kamu mendengar kata norma? Pernah. Di mana? Sekolah. Di sekolah. Apa itu norma? Apa nih? Aturan. Apa lagi? Tata tertib, undang-undang. Ada lagi? Ada lagi? Ya, norma itu adalah tadi aturan, tata tertib, undang-undang. Selain itu, ada berapa sih norma? Ada 4. Dari mana kalian tahu 4? Waktu SD ya sudah kita mempelajari juga. Oke, kita lanjutkan ya. Silakan ditonton dulu video pembelajarannya ya tentang norma. Tatanan dan penggantian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah kumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia, kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, gak nyaman, dan karma buruk. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak mudah sembarangan, gak memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, gak melakukan tindak korupsi, gak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye. Ya, itulah tadi video yang sudah Ibu tayangkan. Sekarang Ibu ingin kalian membuat kelompok. Buatlah 4 kelompok. Silakan buat 4 kelompok. Silakan kelompoknya. Bisa kan Risma? Jadi biasa ada ke sana. Sini aja Pak. Jangan kalau mejanya kursinya aja. Kursi. Ini sudah tergeser. Sudah siap ya? Ibu akan membagikan LKPD. Silakan keluarkan HP-nya. Oh, HP kan? Silakan. Ini LKPD-nya. Silakan dicari di Google tentang norma hukum, ya. Silakan. Silakan. Ini LKPD-nya diisi dan cari tentang norma agama ya. Ini juga sama, silakan. Satu lagi silakan. Silakan ya. Silakan dikerjakan, cari definisi daripada norma yang sudah ada di masing-masing LKPD. Silakan ya. Hasil pencariannya silakan tuangkan di lembar LKPD. Ini berapa orang kelompoknya? Tentang norma apa yang terjemah? Dari sekolah pertama. 4 orang ya. Silahkan berdiskusi ya. Cari di Google makna dari norma dan contohnya. Kenapa Araka? Ngantuk ah? Tidak makan ah? Oke.
Tentang norma apa? Hanya 5 orang ya? Biar deh, masih nyari. Ya, norma apa ini yang dicarinya? Kesusilaan. Menyebab orang ada HP-nya ada? Nah. Oh, jangan dia juga. Ada yang merasa kesulitan? Contohnya bagus banyak, semampunya kalian. Silakan. Lebih banyak lebih bagus. Ngantuk tidak? Ngantuk? Kasihan banget. Nanti ya sebentar kita istirahat ya. Silakan kerjakan dulu. Ayo Gi, ngantuk. Seandainya itu dan sebagainya, 3 dan sebagainya, 3 dan sebagainya. Udah. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Sulit tidak? Sulit. Tapi bisa menemukan? Bisa. Alhamdulillah ya, kalau sudah bisa menemukan. Sekarang kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian tadi cari lewat Google ya. Masing-masing kelompok tampilkan hasil diskusinya. Ya, siap? Kelompok mana yang sudah siap? Silakan angkat tangan. Oh, kelompok teknologi silakan. Kelompok apa tadi misalnya tentang apa? Norma hukum. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Geser kalau silo langsung geser. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok satu. Norma hukum adalah aturan yang diperuntukkan menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang biasanya dibuat oleh otoritas pemerintah tentang suatu negara. Setiap warga negara yang hidup berdampingan dengan warga negara lainnya wajib mengikuti norma hukum yang telah dibuat di mana dalam Sedangkan
aparatur seperti kejaksaan dan kepolisian, hakim yang menegakkan aturan dan norma hukum di suatu negara. Norma hukum: setiap keluarga membayar iuran hasil serta kebersihan. Setiap warga yang minat wajib lapor 1 kali 24 jam. Sudah? Sudah. Bertanya. Hasil dari pemaparan kelompok 1 ada yang ingin bertanya katanya? Oh ada, silakan. Adakah contoh yang lain? Ada. Contoh apa? Setiap orang yang mengendarai motor harus menggunakan helm yang menyalakan kendaraan. Harus memakai helm ketika berkendara katanya. Araka. Paham Araka? Ada lagi? Tidak. Sudah cukup? Oh, Teh Aira mau bertanya, silakan. Tuh, silakan. Apakah mencuri pensil termasuk dalam norma hukum? Ya. Ya. Mencuri pensil ya di dalam kelas termasuk ke dalam norma hukum. Norma hukum di mana itu? Di sekolah ya, di sekolah. Sudah selesai pemaparannya ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1, terima kasih. Silakan dudukkan. Sekarang kelompok mana yang sudah siap untuk ke depan? Oh iya, kelompok Teh Aira, silakan deh ke depan. Ya. Kenapa di Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan yang lain menyimak ya hasil dari kelompok Teh Aira. Kami akan mempresentasikan hasil tentang norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari norma agama, merupakan aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa perintah dan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Sedangkan agama mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pergaulan manusia serta lingkungannya. Contoh norma agama dalam masyarakat: 1. Berbuat baik kepada siapapun. 2. Menolong sesama terutama jika ada orang yang membutuhkan bantuan. 3. Menghargai serta menghormati orang lain. 4. Melakukan kebersihan di lingkungan masyarakat. Ada yang mau bertanya? Ya, sudah selesai pemaparannya? Sudah. Sudah selesai. Ada yang ingin bertanya katanya? Ada tidak? Adakah contoh yang lain? Ada. Tidak menganiaya atau membunuh orang lain. Ya, ada lagi katanya bertanya Teh Nina. Kalau ada yang ribut di sekolah ketika sholat, itu termasuk norma agama. Ya, termasuk norma agama katanya Teh Nina. Jadi ketika orang lain sholat, maksudnya ya yang temannya yang tidak sholat ribut gitu, itu termasuk pelanggaran norma agama bukan? Iya, termasuk. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Cukup, terima kasih untuk kelompok Teh Aira. Berikan tepuk tangan untuk Teh Aira dan teman-teman. Silakan duduk. Ya, dari keempat kelompok kita sudah melakukan pemaparan ya. Masing-masing kelompok hasilnya sangat bagus. Terima kasih untuk kita semua dan mudah-mudahan apa yang sudah kalian cari bisa kita simpulkan bareng-bareng ya. Baik, kita akan sebelum menyimpulkan ada tes dulu ya. Ibu akan sharing soal di grup
Nanti kalian kerjakan selama 5 menit, 10 menit ya. Ya, silakan. Ibu sudah share. Silakan. Silakan kerjakan dulu. Ya, silakan kerjakan. Sudah? Hanya 10 soal ya? Mudah? Bisa? Bisa. Kalian memang luar biasa. Ya. Kita lanjutkan lagi dan kita akan menarik kesimpulan dari materi hari ini. Oh iya, Ibu ingin bertanya dulu nih. Apa yang membuatmu tertarik dengan pembelajaran hari ini? Ketika nonton video. Ketika nonton video, ada lagi? Menyanyi. Lagi BS Vicky lagi nyanyi. Tadi kata Temina lagi nyanyi. Ada lagi? Pada saat kapan kita merasa tertarik dengan pembelajaran? Berdiskusi. Ada lagi? Hari ini pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Semuanya dari awal sampai akhir kita menyenangkan? Menyenangkan. Materi mana yang membuatmu sudah atau belum dipahami? Ada tidak materi yang belum dipahami atau sudah cukup, sudah paham, sudah mengerti? Sudah. Materi yang mana yang merasa kalian tertantang, ingin mengetahui dan ingin mencoba untuk berkreatif, mencari contoh dan lain sebagainya? Presentasi. Pada saat presentasi, pada saat apa lagi? Diskusi. Pada saat berdiskusi, ada lagi? Kapan Araka? Pada saat apa Araka tertantang dan kreatif? Itu saja. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Berkat kerjasama kita, semua pembelajaran hari ini berarti semuanya sudah paham dan sudah mengerti ya. Ya, kita tarik kesimpulan. Silakan, siapa yang akan membacakan kesimpulan? Ya, silakan bacakan. Tentang apa tadi kesimpulan tentang apa? Tentang norma kesopanan. Silakan Teh, dibacakan. Norma kesopanan adalah aturan atau tata tertib yang mengatur orang individu menspesifikkan dan menindaklanjuti sesuai dengan standar yang diharuskan. Bagaimana seorang individu harus bersikap sesuai dengan aturan, gitu ya. Kemudian ada lagi yang mau tarik kesimpulan? Ya, Temina, silakan Temina. Norma itu adalah aturan yang diperlukan menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang biasanya dibuat oleh otoritas pemerintah setempat di suatu daerah. Jadi norma hukum itu sesuatu yang dibuat oleh suatu negara atau suatu daerah tertentu. Lanjut Teh. Norma agama. Norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari norma agama, merupakan aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa perintah dan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, untuk norma agama itu aturan yang datangnya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita umat Islam berarti berasal dari Al-Quran ya. Lanjut, ada lagi? Oh, Teh Fauzia, silakan tarik kesimpulan Teh. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk berupa suara hati yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan ya. Norma kesusilaan itu lebih ke sosial kita dengan sesama manusia. Alhamdulillah kita sudah menarik kesimpulan. Ibu harapkan setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini,
kalian bisa menerapkan seluruh norma di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, ya. Jadi keempat norma ini berlaku di lingkungan keluarga atau lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan untuk diri kita sendiri. Tuh, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang pelanggaran dan sanksi norma, ya, di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk pertemuan minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah dapat dipahami. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, bereskan dulu lagi waktunya, tempat semula. Ya. Ya, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Ibu ingin kita berdoa dulu, ya, untuk penutup, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bisa bermanfaat di kehidupan kita nanti. Untuk berdoa, siapa yang akan memimpin? Teh Mopi lagi? Ya, silakan Teh. Berdoa, pimpin berdoa Teh. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata atau salah-salah dalam pengucapan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long time without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.